Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha bayanul qawlaini wal wajhaini wat tariqaini wan nafsi wa maratibil khilafi quwatan wa dha'fan fil masaili fi jami'il halati fi khilafil muharrari fataratan yubayyinu nahwa asahil qawlaini wa azharil wajhaini wa taratan la yubayyinu nahwal asahi wal azhari. Dan sebahagian daripadanya nafais mustajadat itu menjelaskan dua qaul dan menjelaskan dua wajah dan menjelaskan dua tariq dan menjelaskan nas dan menjelaskan tingkatan-tingkatan khilaf pada kuat dan pada dhaif, pada masalah-masalah, pada sekalian keadaan. Dengan sebalik muharrar, maka pada satu kali menjelaskan ia muharrar akan seumpama asah dua qaul dan akan seumpama azhar dua wajah. Dan pada satu kali tidak menjelaskan ia muharrar akan seumpama asah dan seumpama azhar. Di antara nafais mustajadat yang ditambah oleh Nawawi di dalam kitab Minhaj dan tidak terdapat di dalam kitab Al-Muharrar adalah penjelasan qaulaini, itu menjelaskan bahwa dalam masalah ini terjadi khilaf qaul, wal wajhaini, dan menjelaskan bahwa dalam masalah ini ada khilaf wajah, wat tariqaini, dan menjelaskan bahwa dalam masalah ini terjadi khilaf tariq, wan nafsi, dan menjelaskan bahwa dalam masalah ini khilafnya adalah khilaf nas dengan muqabilnya. Wa muratibil khilafi, dan menjelaskan tingkatan-tingkatan khilaf, kuatan apakah khilafnya kuat, wa dha'fan atau khilafnya dhaif. Fi jami'i, fi masail, pada semua masalah. Semua masalah ini kalau memang ada khilafnya disebutkan apakah khilafnya dua qaul, khilafnya dua wajah, khilafnya tarik, khilafnya nas, dan lain sebagainya. Dan juga menyebutkan tingkatan-tingkatan khilaf. Fi jami'il halati, pada sekalian hal, maksudnya penyebutan itu dilakukan secara konsisten sehingga menjadi sebuah pegangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bi khilafil muharrari, dengan sebalik muharrar, dibeda dengan kitab Al-Muharrar, tidak menyebutkan penjelasan khilafnya, juga tidak menyebutkan penjelasan tingkatan-tingkatan khilaf secara konsisten. Memang ada terdapat istilah-istilah al-azhar, istilah al-asah, dan lain-lain, akan tetapi penyebutannya tidak konsisten sehingga tidak bisa menjadi pegangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Fataratan yubayyinu nahwal asahil qaulaini wal azharil wajhaini. Jadi kadang-kadang untuk istilah khilaf dua qaul diibaratkan dengan al-asah. Untuk istilah khilaf wajah diistilahkan dengan al-azhar. Sehingga tidak bisa kita jadikan patokan apakah istilah al-asah ini menunjukkan kepada khilaf sahabat dan menunjukkan kepada khilaf pendapat Syafi'i. Demikian pula al-azhar tidak bisa dijadikan pegangan apakah ini menunjukkan kepada khilaf wajah atau menunjukkan kepada khilaf qaul. Wataratan la yubayyinu nahwal asahi wal azhari, dan kadang-kadang dia tidak menjelaskan apakah ini asah dan apakah ini azhar. Hanya disebutkan ada perbedaan pendapatnya. Jadi di antara atau yang termasuk dalam nafais mustajadat adalah menjelaskan khilaf pada sebuah masalah, khilafnya apakah khilaf qaul atau khilaf wajah, khilaf tarik, khilaf nas. Dan juga menjelaskan tingkatan-tingkatan daripada khilaf tersebut secara konsisten. Jadi maksudnya menyebutkan
istilah-istilah khusus yang dari istilah itu bisa dipahami bahwa di sini khilafnya qaul. Misalnya diistilahkan dengan al-azhar menunjukkan kepada khilaf qaul, diistilahkan dengan al-asah menunjukkan kepada khilaf wajah dan lain sebagainya. Dan juga istilah ini nantinya bisa menjadi pedoman yang bisa menunjukkan apakah muqabilnya kuat atau tidak. Misalnya ketika diistilahkan dengan al-azhar, yang pertama dia menunjukkan bahwa di sini khilaf antar kaul Syafi'i dengan kaul Asy-Syafi'i, dan al-azhar ini menunjukkan bahwa muqabilnya juga kuat, bisa dijadikan sebagai pedoman untuk amal di nafsi. Sebaliknya ketika dibuat ibaratnya al-masyhur, ini menunjukkan kepada khilaf qaul tapi muqabilnya lemah. Inilah yang dimaksud wa muratibil khilafi, di istilahnya menunjukkan kepada khilaf tariq atau khilaf qaul, dan juga menunjukkan kepada tingkatan khilafnya, apakah khilafnya kuat atau khilafnya tidak kuat. Muqabilnya kuat atau muqabilnya tidak kuat. Jadi ibarat-ibarat ini disebutkan oleh Nawawi secara konsisten. Istilah-istilah yang digunakan oleh An-Nawawi di dalam mentarjihkan pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i ini berjumlah 11 istilah. Yaitu istilah al-azhar, al-masyhur, al-qadim, al-jadid, fi qaulin qadim, dan asah, sahih, qila, nas, mazhab. Istilah-istilah ini menunjukkan kepada adanya khilaf, baik khilaf antar kaul dengan kaul, atau khilaf antar wajah dengan wajah, atau khilaf yang murakab antara kaul dengan khilaf, sebagaimana khilaf pada nas atau pada al-mazhab. Jadi wa min habayanul qaulaini, di sini Nawawi menambahkan istilah-istilah khusus yang istilah ini bisa menunjukkan kepada khilaf wajhaini atau khilaf qaulaini. Sekaligus bisa menunjukkan tingkatan-tingkatan khilafnya, di mana penyebutan istilah-istilah ini dilakukan oleh Nawawi secara konsisten, berbeda dengan Muharrar yang penyebutannya tidak konsisten. Fahaisu aqulu fil azhari awil masyhuri famin qaulaini awil aqwali li Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka sekira-kira aku kata fil azhar atau fil masyhur, famin qaulaini, maka daripada dua kaul, awil aqwali atau beberapa kaul li Syafi'i, bagi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi apabila di dalam minhaj ketika mentarjih hukum nantinya terdapat istilah al-azhar atau istilah al-masyhur, al-azhar kaza wal masyhur kaza dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa dalam masalah tersebut adalah khilaf. Yang pertama menunjukkan di situ ada khilaf, yang kedua dia menunjukkan bahwa khilaf di situ adalah perbedaan pendapat Imam Syafi'i. Baik kaulnya 2 atau kaulnya 3 atau lebih. Pokoknya ada khilaf. Bisa jadi kaulnya 2 atau kaulnya lebih dari 2. Demikian pula istilah al-masyhur. Ini menunjukkan adanya khilaf dalam masalah tersebut, dan khilafnya adalah khilaf qaul. Terjadi perbedaan pendapat Syafi'i, pernah satu kali beliau mengatakan begini, pada kali yang lain beliau mengatakan begitu, dan seterusnya. Baik kaulnya ada 2 atau lebih dari 2 kaul.
milik bagi Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi istilah al-azhar dan al-masyhur kedua-duanya sama-sama menunjukkan kepada khilaf qaul, khilaf pendapatnya Asy-Syafi'i. Lalu apa beda dari dua istilah ini? Fa in qawiyal khilafu liquwati mudarakihi qultu al-azhar al-musyiru bi zuhuri muqabilihi wa illa fal masyhuru al-musyiru bi gharabati muqabilihi bi dha'fi mudarakihi. Maka jika kuatlah khilaf karena kuat dalilnya khilaf, misalnya aku katakan al-azhar yang memberitahukan ianya istilah al-azhar dengan zahir muqabilnya al-azhar. Dan jika tidak, artinya apabila khilafnya tidak kuat, maka aku katakan al-masyhur yang memberitahukan ianya al-masyhur dengan asing muqabilnya al-masyhur. Kenapa dianggap asing? Karena lemah dalilnya muqabil. Di istilah al-adhar dengan istilah al-masyhur ini sama-sama menunjukkan kepada adanya khilaf dalam masalah tersebut, dan khilafnya adalah antar qaul atau antar pendapat Syafi'i dengan pendapat Syafi'i. Tapi perbedaannya kalau diistilahkan dengan al-azhar ini menunjukkan pendapat al-azhar itu kuat, muqabilnya juga kuat. Sehingga muqabil azhar nanti bisa diamalkan untuk amalul linafsi. Sedangkan apabila diibaratkan dengan al-masyhur ini menunjukkan kepada adanya khilaf, dan khilafnya antar qaul, antar pendapat Syafi'i dengan pendapat Syafi'i, tapi istilah ini menunjukkan bahwa muqabilnya dhaifun, muqabilnya lemah, sehingga tidak boleh diamalkan walaupun untuk amal linafsi. Kenapa dianggap lemah padahal itu pendapat Syafi'i li dha'fi mudrikihi? Karena dalilnya lemah. Jadi istilah untuk perbedaan pendapat Imam Syafi'i yang disebut dengan qaul ini ada dua macam. Yang pertama istilah al-azhar, yang kedua istilah al-masyhur. Kedua-duanya sama-sama menunjukkan kepada perbedaan pendapat Syafi'i. Bedanya kalau al-azhar menunjukkan kepada muqabilnya juga kuat. Kalau masyhur menunjukkan muqabilnya lemah. Masalah yang diterjihkan dengan istilah al-azhar di dalam kitab Minhaj ini jumlahnya adalah 395 masalah. Jadi ada 395 masalah di dalam kitab Minhaj yang diterjihkan oleh Imam An-Nawawi dengan istilah al-azhar yang menunjukkan dia pendapat yang kuat dan muqabilnya juga kuat. Sedangkan istilah al-masyhur ini dipakai oleh Imam An-Nawawi dalam Minhaj dengan jumlah 23 kali. Artinya ada 23 masalah yang diistilahkan khilafnya dengan khilaf al-masyhur. Jumlah ibarat atau istilah dengan al-azhar ini jauh lebih banyak daripada ibarat dengan al-masyhur. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.